Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di special talk show pada hari Selasa ya, 2 Oktober 2018 bersama saya Agustiada, dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber kita untuk membahas tema pada malam hari ini. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum untuk Bapak Muhibud Tibri selaku Kepala Bidang Peribadatan Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan Dinas Syariat Islam Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sehat hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatan sudah hadir di Studio Aceh TV, dan kita akan membahas tema pada malam hari ini ya Pak ya. Kita akan simpan terlebih dahulu temanya ya. Dan pemirsa, satu lagi narasumber kita sambut beliau. Assalamualaikum dan selamat malam untuk Bapak Dr. Andes Darjalil selaku Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya lagi kurang sehat Lagi Pak kurang ya. sehat. Tapi saya suatu kebanggaan sekali bisa duduk bersama Anda berdua di malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa ya, kita akan membahas tema peran aktif komponen masyarakat mempercepat proses pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang pastinya. Dan kami akan juga nanti membuka line telepon interaktif di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Ya, saya akan ke Bapak Muhibud Tibri. Oke, baik. Pak, Anda selaku Kepala Bidang Peribadatan Syiar Islam nih Pak. Saya ingin tahu sebenarnya peran penting Anda ataupun peran penting tim dalam pengembangan syiar Islam, ya, peribadatan syiar Islam ini seperti apa sih Pak di Aceh? Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan tugas dan peran kami selaku Kepala Bidang Peribadatan Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan Dinas Islam Aceh, itu ada beberapa kegiatan yang memang menjadi tupoksi dari kita. Di antaranya yang pertama berkaitan dengan peribadatan, itu kita mencoba untuk mengelola peribadatan di Aceh, terutama berkaitan dengan ibadah-ibadah yang diatur di dalam kanun, misalnya ibadah salat, dan yang paling utama memang ibadah salat. Kita selama ini telah melakukan bimbingan-bimbingan kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat di kampung-kampung, agar menghidupkan kegiatan peribadatan. Misalnya ibadah salat 5 waktu di masjid-masjid. Nah, ini menjadi tupoksi kita, dan kita sudah melakukannya beberapa tahun terakhir ini. Salah satunya adalah kegiatan takmir masjid. Bagaimana masjid-masjid di Aceh ini kita berharap menjadi masjid seperti masjid di masa Rasulullah. Itu harapan kita, walaupun selalu ramai. Ya, walaupun sampai hari ini harapan tersebut belum terlaksana semuanya. Tapi kita sudah berusaha untuk ke arah itu. Dan kita sudah lakukan pembinaan dan pelatihan kepada tokoh-tokoh masyarakat, terutama pengurus masjid lah. Apakah imam masjid, BKM masjid, kemudian muazzin dan seterusnya. Itu mereka kita bina bagaimana agar masjid itu benar-benar bisa hidup dengan suasana ibadah, terutama ibadah 5 waktu. Betul. Nah, jadi kalau ada masjid yang selama ini mungkin masih salat berjamaahnya 1 kali, kita berharap bisa berjamaahnya 2 kali. Kalau sudah 2 kali bisa 3 kali dan seterusnya, sehingga masjid tersebut benar-benar hidup dengan suasana ibadah salat berjamaah 5 waktu. Ini usaha yang kita lakukan. Nah, kemudian di samping kegiatan-kegiatan ibadah salat 5 waktu, juga kita berharap masjid itu betul-betul menjadi masjid yang disenangi oleh masyarakat. Misalnya masjid tersebut bersih, nyaman, ketika salat betul-betul dirasakan nyaman sekali, tidak kotor dan sebagainya. Nah, selama ini kan banyak masjid-masjid di Aceh ini juga yang belum mencerminkan masjid sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah.
misalnya masjid itu harus bersih. Tapi kadang-kadang masjid di Aceh ini masih ada yang belum bersih. Ketika kita masih masuk ke dalam masjid, ya mungkin masih berabu, kotor dan sebagainya. Bisa jadi hal tersebut terjadi berbagai alasan tentunya. Mungkin pengurusnya belum siap atau tidak ada anggaran untuk itu dan sebagainya. Nah, jadi inilah yang kita berusaha untuk kita lakukan sehingga suatu saat nanti masjid di Aceh ini benar-benar hidup dengan suasana peribadatan. Itu salah satunya yang menjadi tugas kita di Dinas Islam Aceh. Dan sampai hari ini kegiatan seperti ini sudah kita lakukan di berbagai macam kabupaten kota untuk kita bina para imam dan pengurus masjid tersebut. Di samping itu juga kita lakukan studi komparatif. Jadi imam-imam masjid ini atau pengurus masjid ini kita perlihatkan bagaimana masjid-masjid yang bagus di Indonesia terutama. Misalnya ada Masjid Jogokarian di Jogja. Bagaimana masjid tersebut sehingga jamaah salatnya itu 5 waktu penuh. Nyaman. Jadi maghrib seperti itu, isya, subuh, duhur, asar, seperti itu selamanya. Iya, iya betul. Nah, kalau kita kan mungkin maghrib agak ramai, ada 3 sampai 4 saf. Tapi ketika isya sudah tinggal 2 saf. Subuh 1 saf. ya mungkin setengah saf lah ya kan. Iya, Masya Allah. Nah, jadi kan ini menunjukkan bahwa umat Islam yang ada di Aceh ini belum benar-benar seperti harapan Rasulullah untuk memakmurkan masjid yang juga merupakan amanah dari Al-Quran dan amanah dari Rasulullah SAW melalui hadis beliau. Nah, inilah yang mungkin salah satu dari tupoksi kami di Dinas Islam Aceh berusaha untuk ke arah tersebut. Ya, mungkin baik. singkatnya seperti itu. Iya. Nah, ini saya masih punya pertanyaan seputar masjid nih, Pak. Iya. Ya, tadi banyak sekali di Aceh. Iya. Ini masjid sudah indah ya, Pak ya. Saya banyak sekali menemukan fakta dari beberapa teman-teman wisatawan dari luar yang Iya. berkunjung ke Aceh, semuanya memberikan jempol Iya. untuk masjid yang ada di Aceh. Nah, dengan adanya perbaikan yang masjid yang ada di Aceh seperti Masjid Baitur Rahman Banda Iya. Aceh misalkan, Iya. semakin megah sekarang dan semakin nyaman, apakah juga ini hanya sebatas untuk menjadikan ikon saja atau memang ya tadi harapan Anda juga inginnya semua masjid ramai. Iya. Nah, satu pertanyaan nih Pak, seperti anak-anak, saya sering sekali menjumpai tidak membawa anak-anak ke dalam masjid. Itu saya Ya. banyak sekali melihat faktanya tersebut. Ini seperti apa pandangan Bapak? Ya, baik. Ini memang jadi problem juga bagi masyarakat kita. Sering sekali memang seperti yang disebutkan tadi, bahwa ketika orang-orang datang ke masjid, mereka kemudian membawa anak-anak, dan anak-anak ini kemudian ribut, ada yang marah, bahkan sampai membentak anak-anak untuk tidak ke masjid. Nah, ini mungkin perlu juga kita luruskan dan juga kita sampaikan bahwa masjid itu kan fungsinya bukan hanya untuk ibadah, Iya. bukan hanya ibadah salat, bukan hanya untuk berzikir, tetapi juga merupakan tempat pembinaan. Iya. Jadi termasuk anak-anak ini. Kenapa kita seharusnya kita bawa ke masjid? Ini untuk pembinaan terhadap generasi muda kita, generasi anak-anak kita. Dan anak-anak memang harus dibiasakan ke masjid sebenarnya. Jadi setiap orang tua datang ke masjid, bawalah anak-anak, dan anak-anak tersebut memang dunianya ribut. Tapi kita selaku orang tua kan bisa membimbing dengan baik, bisa menyampaikan dengan baik. Nah, kalau setiap orang tua dan pengurus masjid tersebut bisa berbahasa halus kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini kan senang datang ke masjid. Nah, tapi kalau kemudian seperti yang kita lihat, ada sebahagian masjid yang pengurusnya orang tua-tua di masjid tersebut, kemudian memarahi anak-anak, sehingga anak-anak menjadi takut ke masjid. Betul. Nah, dan ketika anak-anak takut ke masjid, ini akan jadi problem bukan sekarang, tapi beberapa tahun ke depan, bisa jadi 10 tahun, 15 tahun ke depan, anak-anak sudah tidak lagi ke masjid. Kenapa? Karena ketika kecil mereka dibentak-bentak ke masjid. Iya, iya. Dan ini harus kita khawatirkan ini sebenarnya. Ketika anak-anak sudah tidak bisa datang ke masjid,
berarti ada tempat lain yang mereka senangi. Ya kan? Bisa jadi ke PS, bisa jadi di rumah main game dan sebagainya. Dan ini menjadi tugas kita juga sebenarnya untuk menyampaikan kepada pengurus masjid agar anak-anak tetap bisa datang ke masjid dengan nyaman, berikan mereka tempat khusus, misalnya di saf belakang, atau ada yang kontrol lah seperti di masjid raya. Ada beberapa orang yang kontrol anak-anak, sehingga mereka tidak ribut. Di samping, masjid juga harus menyenangkan bagi anak-anak. Jadi ketika anak-anak datang ke masjid, dia merasa nyaman, merasa seperti datang ke rumah sendirilah. Dan kalau ini terjadi, anak-anak tentu akan senang, akan terbiasa ke masjid. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah, itu kan beliau menyuruh anak-anak itu menyuruh orang tua untuk mengajak anaknya salat, memerintahkan anaknya salat semenjak umur 7 tahun. Jadi sejak umur 7 tahun itu diajarkan salat kepada anak-anak. Tentu juga diajarkan mereka untuk datang ke masjid. Dan ini menjadi tugas dan kewajiban kita semua tentunya. Ya, dan Jadi kita juga harus menjadikan masjid ini menjadi tempat yang menyenangkan juga untuk anak-anak ya Pak ya. Betul. Karena semakin ke depan dia akan mengerti bagaimana beribadah dengan baik dan benar. Daripada kita mengusirnya, membentaknya, sehingga si anak-anak ini tidak nyaman dan mencari tempat yang lain. Dan inilah yang menjadi pikiran juga bagi orang tua. Anaknya jadi pergaulannya bebas sekali ya. Saya ke Bapak Darjalil Pak. Kenapa sih Pak sekarang hanya di hari-hari tertentu saja masjid selalu ramai, seperti misalkan di awal bulan suci Ramadan nih Pak, itu saf sampai belakang tuh penuh Pak, tapi ketika pertengahan sampai minus Lebaran ini udah kosong nih Pak. Ini orang-orang seperti hanya mengejar baju baru atau bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah banyak disampaikan tentang hal peribadatan ya. Ya. Kita bagaimana cara untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi sudah banyak disampaikan menyangkut dengan pelaksanaan ibadah solat. Betul. Tentu fungsi masjid tidak hanya itu, lebih luas lagi dan semua aspek kehidupan yang baik seperti tidak hanya itu pendidikan misalnya, muzakarah, pembinaan umat juga di masjid. Dan banyak sekarang juga menggunakan masjid itu sebagai fasilitas misalnya pelaksanaan pernikahan. Berarti semua kehidupan yang bernuansa Islami itu semuanya dapat dilaksanakan melalui masjid. Jadi yang pertanyaan tadi misalnya kenapa kita memilih waktu-waktu tertentu misalnya seperti ibadah di bulan Ramadan, memang satu sisi itu memang ada penjelasan hadis bahwa pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Dan sungguh luar biasa. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Kita melaksanakan ibadah itu perintah Allah wajib pada saat kapanpun. Dimanapun kita berada tetap kita wajib melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam pelaksanaan ibadah kita kepadanya. Jadi kenapa di bulan Ramadan ini ya tentunya kita ini suasana di mana saja, tidak hanya di Aceh, bahkan di tempat-tempat lain bagaimana menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibadah di bulan-bulan yang lain pun juga sangat mendorong dan kewajiban, tidak hanya menunggu, hanya mengumpulkan pahala di bulan Ramadan. Tidak hanya itu sebenarnya. Kalau orang hanya menunggu ibadah di bulan Ramadan saja, sedangkan salat, zakat sepanjang tahun wajib. Di sana sungguh luar biasa. Barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib itu dilipat gandanya. Sungguh luar biasa. Ibadah sunat sama dinilai dengan ibadah wajib di bulan Ramadan. Tapi kalau hanya menunggu ibadah di bulan Ramadan saja, misalnya salat hanya di bulan 5 waktu di bulan Ramadan dan di masjid, sedangkan kita melihat di dalam firman-firman Allah tidak ada demikian. Kita bagaimana cara untuk memakmurkan masjid? Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam surah At-Taubah 18 mungkin ada penjelasan di sana, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak ini Bapak
Muhibbu Tibri dan juga Bapak Darjalil. Kita akan segera kembali di segmen kedua. Siapkan telepon Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada malam hari ini, peran aktif komponen masyarakat mempercepat proses pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.